Selamat bertemu lagi saudara sekalian di video tutorial EPS plus AMOS 22.0. Dengan materi kali ini adalah analisis diskriminan. Analisis diskriminan adalah suatu metode untuk memprediksi suatu objek berdasarkan penilaian beberapa variabel terhadap objek tersebut. Apakah masuk ke dalam kategori baik atau buruk, lulus atau tidak lulus, sehat atau tidak sehat, dan lain-lain. Dapat juga kategori lebih dari 2 kategori, jelek, sedang, baik, dan lain-lain. Kegunaannya, 1. Untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata penilaian pada sejumlah independen variabel dalam membedakan 2 atau lebih grup yang telah didefinisikan. Untuk menentukan manakah independen variabel yang membuat perbedaan antara nilai rata-rata pada sejumlah independen variabel dalam membedakan 2 atau lebih grup yang telah didefinisikan. Yang ketiga, menetapkan prosedur untuk unit statistik klasifikasi pada pengelompokan berdasarkan pada skor pada sejumlah independen variabel. Yang keempat, menetapkan komposisi dan dimensi dari perbedaan antar grup yang dibentuk oleh sejumlah independen variabel. Baiklah, sebelum kita memulai melakukan pengolahan data untuk analisis diskriminan ini, kami mohon saudara untuk mendownload dulu data yang akan kita gunakan, yaitu data yang telah di store dalam bentuk SPSS. Saudara bisa download dari alamat yang tertera di layar komputer saudara. Nah, setelah saudara download, lalu saudara letakkan di folder komputer saudara. Nanti akan muncul yaitu data SPSS ya, yang telah kita buka dengan software SPSS dengan variabel sebagai berikut, yaitu hasil matematika, kimia, fisika, dan biologi. Ini adalah suatu contoh di dalam diskriminan di mana kita ingin mengetahui mata kuliah apa saja yang mahasiswa tersebut bisa berhasil. Apakah matematika, kimia, fisika, atau biologi? Atau dengan kata lain, mata kuliah apa saja yang membuat mahasiswa tersebut tidak lulus? Apakah matematika, kimia, fisika, atau biologi? Ya, kita mulai saja pengolahan data tersebut, yaitu dengan mengklik analyze, lalu classify, lalu diskriminan. Jadi sekali lagi, klik analyze, classify, dan diskriminan. Selanjutnya kita akan lihat ya, ada beberapa kotak sini. Yang pertama adalah kotak yang berisi seluruh variabel yang telah kita baca. Lalu ada kotak grouping variabel, ada kotak independence. Pertama kita masukkan seluruh variabel independen kita, yaitu matematika, kimia, fisika, dan biologi, dengan mengklik tanda panah lalu memasukkan ke dalam kotak independen variabel. Lalu dengan cara yang sama, hasil kita masukkan ke dalam grouping variabel. Ini adalah hasilnya. Nah, untuk grouping variabel tentunya ada beberapa grup yang akan kita bedakan. Apakah 1 atau 2 atau 3 grup. Dalam hal ini kita membuat 2 grup, sehingga hasil kita klik lalu kita isi dengan minimum angka 1, maksimum angka 2. Artinya ada 2 grup yang kita akan bedakan, grup yang berhasil dan grup yang tidak berhasil. Lalu tekan continue, dan seterusnya kita pilih statistik ya, kita pilih statistik, kita pilih means, unvariate ANOVAs, box M, lalu Fisher, lalu total covariance, kita klik lalu continue. Setelah itu kita lihat hasilnya. Hasil pertama kita lihat adalah merupakan grup statistik dari hasil kode 1 dan kode 2. Lalu totalnya, kita lihat dari total bahwa nilai matematika yang dianggap mudah oleh mahasiswa. Sedangkan yang paling sulit adalah yaitu fisika atau 5,4 nilainya. Sedangkan untuk kelompok yang berhasil, untuk yang paling rendah adalah fisik 6,0, sedangkan kelompok yang tidak berhasil yaitu fisik 4,8. Berikutnya adalah analisa output grup statistik. Fisika nilai rata-rata terendah, diikuti nilai kimia. Standar deviasi antara kedua MK tersebut sama, sehingga boleh katakan kedua MK ini yang akan menentukan mahasiswa lulus atau tidak lulus. Ya, jadi ini kita lihat antara fisika dan kimia nilainya. Ya, ini dia 5,6 dan 5,4, tapi variannya sama. Ya, artinya ini adalah salah satu yang membuat mahasiswa nilainya rendah. Lalu berikutnya adalah test equality dan group means. Di sini kita bisa melihat yaitu nilai Will lambda. Apa itu nilai Will lambda? Kita lihat
untuk masing-masing mata kuliah, matematika, kimia, fisika, dan biologi dengan W lambdanya adalah matematika 0,797, kimia 0,529, fisik 0,054, dan biologi 0,054. Di sini kita artikan bahwa nilai W lambda merupakan nilai yang menentukan. Jika mendekati 1, maka tidak ada perbedaan. Tetapi jika mendekati 0, maka terdapat perbedaan antara nilai rata yang satu dengan yang lainnya. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai yang paling mendekati 0 ada yaitu nilai kimia. Nilai kimia 0,529. Apa artinya? Artinya nilai kimia nilai merupakan yang sangat berbeda dengan grup yang lain, sehingga bisa dikatakan nilai kimia yang paling kecil. Berarti bahwa memang nilai rata-ratanya berbeda dengan kelompok mata kuliah yang lain. Lalu berikutnya kita akan melihat yaitu nilai eigenvalue, yaitu suatu nilai indikator yang menjelaskan bagus atau tidak suatu fungsi diskriminan yang dihasilkan. Nilai eigenvalue sebesar 3,497. Cukup besar, lebih besar 1, sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi diskriminan bagus. Lalu berikutnya adalah nilai canonical correlation, adalah merupakan nilai korelasi antara skor dan fungsi diskriminan yang didapat. Nilainya 0,882. 0,882 ada nilai canonical correlation. Artinya apa? Korelasi mendekati 1, atau dengan kata lain, korelasi antara skor dengan fungsi diskriminan adalah kuat. Lalu yang terakhir yaitu nilai standardized canonical discriminant function coefficient, menunjukkan besar kontribusi yang membedakan antara lulus dan tidak lulus. Nilai standar yang besar adalah kimia 0,899 dan fisika 0,693, sehingga ini merupakan MK yang mempengaruhi lulus atau tidak lulus seorang mahasiswa. Lalu nilai struktur metrik berisi korelasi antara variabel independen dengan fungsi diskriminan. Dari output SPSS, korelasi kimia 0,505 dan fisik 0,389 yang terbesar, sehingga MK ini yang kuat. Nah, terakhir kita bisa membangun suatu fungsi diskriminan yaitu dengan lulus. Lulus adalah minus 141632 plus 4,635 matematika plus 17,811 kimia plus 13,541 fisika plus 8,530 biologi. Sedangkan yang tidak lulus adalah minus 88,849 plus 4,403 matematika plus 13,730 kimia plus 10,711 fisika dan plus 6,644 biologi. Nah, dari persamaan diskriminan ini kita bisa memprediksi apakah mahasiswa tersebut akan lulus atau tidak lulus dengan nilai matematika atau nilai biologi atau fisika yang diperolehnya. Nah, demikianlah analisis diskriminan untuk kali ini, dan sekian, terima kasih, sampai